Halo teman-teman, kebetulan sekarang saya lagi bareng sama Kang Pendi Anwar, Ketua DPRD Kabupaten Karawang. Nah, banyak teman-teman yang nanya nih Kang, sebenarnya bagaimana sih proses pembuatan perda itu dari awal sampai akhir diundangkan itu seperti apa sih? Oke, gini, perda itu kan salah satu tusi daripada kita DPRD selain budgeting dan controlling. Nah, perda itu kita rancang itu di akhir tahun. Biasanya di bulan Desember nanti Bapemperda itu menyampaikan di rapat paripurna Ya, berapa raperda yang akan dibahas ataupun dikaji pada tahun depan. Contoh nih, ini kan bulan November nih. ya ini November. Bulan November. Nah, nanti Desember di rapat paripurna akhir, maka kami dari DPRD akan menyampaikan prolegda untuk tahun 2022. Program legislasi daerah. Ya, dari pemerintah daerah atau prakarsa berapa, dari legislatif yang bersifat inisiatif berapa. Nanti setelah prolegda itu masuk, maka di bulan Januari, Februari dan berikutnya itu tim Bapemperda akan melakukan kajian, baik kajian secara internal maupun kajian secara akademis. Ya. Nah, kajian akademis ini kita kerjasamakan dengan kampus, dengan universitas, baik yang ada di Karawang ataupun yang di luar Karawang. Mereka lah yang akan melakukan secara naskah akademiknya. Ya. Setelah itu selesai, kemudian Bapemperda mengundang tim naskah akademis dan OPD terkait untuk memberikan hasil daripada naskah akademis tersebut. Nah, kalau memang serasa ini sudah tidak ada kendala, maka akan dilempar kepada Badan Musyawarah untuk kemudian dibentuklah pansus. Nah, Untuk nanti pansus itu di Badan Musyawarah, Musyawarah. Bapemperda melaporkan kepada Badan Musyawarah bahwa mereka sudah siap sekian raperda untuk dipansuskan. Ya. Maka di Badan Musyawarah menyepakati dibentuklah pansus, kemudian para ketua fraksi menyampaikan anggota-anggotanya untuk duduk di pansus tersebut. Kemudian setelah itu barulah pansus bekerja. Nah, dalam hal pansus bekerja raperda itu boleh mengundang masyarakat, boleh mengundang tokoh-tokoh masyarakat atau siapapun yang berhubungan dengan perda tersebut. Jadi feedbacknya ataupun backup daripada konten daripada perda tersebut boleh dari siapapun. Jadi draft yang dari akademis itu dibahas ulang sama orang-orang yang memang Punya pihak-pihak kompetensi. punya kompetensi. Iya, gitu. iya. Gitu. Nanti setelah itu sebelum diparipurnakan kita akan fasilitasi dulu ke provinsi kepada Biro Hukum. Apakah perda ini layak untuk diperdakan? Maka Biro Hukum provinsi akan mengkaji hasil daripada rapat pansus sampai kepada finalisasi. Nah, ketua gini gitu. Dalam proses sebelum paripurna biasanya banyak juga masyarakat kita yang nanya, kenapa sih kok perlu studi banding? Karena di dalam setiap pembuatan perda biasanya kan masyarakat tahunya dewan studi banding ke kota A, dewan studi banding ke kota B. Nah, apa sih sebenarnya manfaat studi banding itu? Ini komparasi ya, ini komparasi bahwa perda itu kan konsiderannya pasti undang-undang, PP, Permen. Nah, PP dan Permen itu secara general, secara nasional yang memang kalaupun diterapkan di tiap daerah kan belum tentu sama. Ya. Nah, makanya kita butuh komparasi ini karena di dalam perda itu harus ada local wisdom. Ya. Kearifan lokalnya tuh harus muncul. Nah, kita komparasi misalnya dengan kota Jogja atau kota ada dalam provinsi, ada luar provinsi. Nah, local wisdomnya itulah yang akan kita pelajari. Kemudian seperti apa di Karawang akan menerapkan dengan pola yang sama gitu. Nah, setelah itu barulah masuk ke tahap fasilitasi setelah selesai pembahasan. Iya, kita sampai betul-betul raperda itu mendapatkan semacam local wisdomnya itu betul-betul bisa kira-kira bisa bermanfaat untuk masyarakat. Ya, kita lemparkan kepada forum dalam artian di pansus itu. Kalau memang sudah siap diparipurnakan, maka akan kita fasilitasi dulu ke provinsi. Di Biro Hukum Provinsi. Biro Hukum.
Baru selesai fasilitasi semua sudah Nanti siap. kita tunggu jawaban dari Biro Hukum. Oke, ini nggak ada kendala, ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, siap diparipurnakan ya kita paripurnakan. Tinggal tunggu Perbub nanti kan gitu. Secara teknisnya Perbub Jadi- nanti. Jadi teknis pelaksanaan penyusunan Raperda itu sebenarnya seperti itu sampai Iya. dari awal direncanakan sampai sudah tok jadi Perda itu seperti itu. Ya, cukup panjang memang, cukup panjang. Nah, jadi udah jelas ya penjelasan tadi langsung dari Ketua DPRD. Terima kasih kita atas Siap, penjelasannya. siap Kang.